Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, serta kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua selalu sehat walafiat. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum pada siang hari ini dengan judul Sabar Tidak Ada Batasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sifat sabar yang sebagaimana kita ketahui adalah sifat yang paling mulia di mata Allah, yang harusnya dimiliki oleh setiap manusia. Karena dengan adanya kesabaran ini, manusia mampu mengendalikan dirinya dari semua persoalan yang dihadapi. Semisalnya kayak dia ingin marah kepada seseorang karena telah membuat dia jengkel. Nah, jika ada kesabaran dalam dirinya, maka itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Pada hakikatnya, sifat sabar itu tidak ada batasnya, sesuai dengan balasannya tanpa batas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba yang sabar. Jadi, sifat sabar ini tidak ada batasnya, para hadirin semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam sebuah ayat Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Keterangan ayat ini, para hadirin semuanya, bahwa kata Allah itu sabar tidak ada batasnya. Semakin bersabar, semakin besar pula pahala balasannya. Makna yang dapat kita petik adalah bersabar dalam hidup karena semua yang ada di depan kita adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep sabar yang diajarkan dalam ayat ini adalah sabar tanpa batas, karena semua akan mendapatkan kebaikan tak terbatas dari sebuah kesabaran. Jika kesabaran kita tanpa batas, maka kebaikan yang kita dapat juga akan tanpa batas. Sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan kedua, sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingin. Yang pertama, sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Maksudnya di sini adalah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atas apa yang menimpa kita, baik musibah, bala, semua atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ini maksud dari sabar sesuatu yang tidak kau inginkan atau yang tidak kita inginkan. Yang kedua yaitu sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan. Maksud di sini adalah ketika apa yang kita inginkan ada di hadapan, namun ada sesuatu yang membatasi atau menghalangi, tetap bersabar karena segala sesuatu itu ada aturan dan perhitungan dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah sebuah ibadah yang amat besar balasannya, yang tak terhingga pahalanya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahwasanya orang yang sabar bersamaku. Seperti dalil pada ayat Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita dapat petunjuk bahwa orang yang sabar akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, ketika seseorang tidak bersabar, maka dia memilih untuk melepaskan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berupa rahmat dan perlindungan. Na'udzubillah min dzalik. Kesabaran adalah satu sifat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat sabar, Allah mengangkat pemimpin di antara kita. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Subhanallahul azim. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Para hadirin rahimakumullah, begitu besar anugerah Allah kepada orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas, dan Allah menempatkan kedudukan yang mulia bagi mereka yang sabar. Hadirin jemaah yang berbahagia, mungkin sebelum kita menutup kultum pada siang ini, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada forum yang saya kasih tadi. Beberapa pertanyaan dari para jemaah sekalian. Di sini kita akan membahas pertanyaan itu dan saya akan menjawab insya Allah sebisa saya. Pertanyaan yang pertama itu tadi ada yang bertanya, Ustazah, bagaimana jika sabar ada batasnya, masih bisakah kita menyebutnya sebagai sabar? Para hadirin jemaah yang berbahagia, kita tidak menyebut sifat tersebut kesabaran karena memiliki batas atau tidak. Walau sebenarnya memiliki batas, kita menyebutnya kesabaran karena seperti hal apapun di dunia ini kita butuh menyantumkan nama terhadapnya untuk dapat dirujuk. Jadi, jika sabar ada batasnya, masih bisakah kita menyebutnya sebagai sabar? Sebagaimana yang Allah katakan tadi, sabar itu tidak ada batasnya. Jadi, jika dikatakan masih ada batasnya, bisa dibilang dia belum sabar sepenuhnya. Itu pertanyaan dari yang pertama. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari jemaah rahimakumullah. Pertanyaannya yaitu, Ustazah, apa hikmah dibalik kesabaran? Nah, hadirin yang berbahagia, hikmah dibalik kesabaran ini, orang-orang yang sabar juga dijanjikan oleh Allah sebagai calon penghuni surga dan mendapatkan ampunan dari segala dosanya dan pahala yang agung. Begitu dahsyatnya balasan bagi orang-orang yang sabar ya. Nah, untuk karena itu kita harus bersabar dan meluaskan hati kita untuk bisa dapat lebih sabar menghadapi segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah para hadirin rahimakumullah, mungkin hanya sampai di sini kultum saya siang ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.